Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh ada hari ini di dalam rumah Tuhan. Saya boleh mengajak sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita lihat kanan kirinya, katakan engkau luar biasa. Engkau luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam rumah Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah amat baik bagi hidup kami. Saat ini kami mau Tuhan untuk duduk diam memuji dan menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai, dengan tepuk tangan kami, dengan suara kami. Kami mau memberikan yang terbaik sebab Engkau sudah memberi yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan membacakan bersama-sama Mazmur 91 dan arti Pentakosta yang ketiga. Saya mengajak untuk semua Bapak Ibu kita bersama-sama memperkatakan dan kita imani itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Saya persilakan tim multimedia. Maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, mari kita sama-sama membacakan deklarasi Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor,
jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat,
Pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semua diberkati, amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita nyanyikan dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Benar Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya.
Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Oh ya ralaba ya ralaramo, syaralaba ralaba syandaralaba ya ralaba sande, ya ralaba 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 sikiriri ya ralaramo. Haleluya. Oh ya ralaba syande. Shalom, selamat pagi. Terima kasih buat kita semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Sungguh kita bersyukur saudara-saudara karena ibadah kita pada pagi hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul di loteng atas. Tepatnya 50 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya. Nah saudara-saudara, saya juga percaya bahwa hari ini kita semua yang hadir di sini, kita datang dengan satu kerinduan yang sama. Sama-sama untuk memuji, menyembah, dan tentunya kita juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita yang rindu sama-sama katakan, amin, haleluya. Tapi sebelumnya saudara-saudara, mari kita dengan segala kerendahan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih buat hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami percaya, Tuhan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, Engkau siap melawat setiap kami, Engkau siap menjamah setiap kami. Apapun beban kami ketika kami datang, Engkau angkat sebab firman-Mu berkata, dengan iman sebesar biji sesawi saja gunung dapat dipindahkan. Segala gunung masalah, segala gunung sakit penyakit, segala gunung-gunung yang tidak mampu kami kalahkan dan kekuatan kami ya Tuhan. Kami percaya di hari Pentakosta ini oleh pencurahan Roh Kudus-Mu, kami semua yang datang dengan beban-beban berat, kami dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu-waktu kami selanjutnya di dalam lawatan, hanya di dalam penyertaan dan pertolongan Roh Kudus. Kami percayakan setiap pelayanan kami dan setiap penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus berbicara dari isi hati Allah, dari kehendak Allah. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan dan urapi setiap umat-Mu yang telah hadir. Biar kami semua yang datang pada hari ini, kami boleh memiliki hati seorang hamba untuk melayani, merasakan kehadiran Tuhan di hari Pentakosta ini. Kita semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara, hari ini tanpa terasa adalah minggu ketiga ya kita beribadah di tempat ini ya. Nah, saya percaya kita semua punya kerinduan dan doa yang sama ya. Kerinduan kita dan doa kita adalah biarlah melalui ibadah-ibadah kita, pelayanan-pelayanan kita, semakin hari kita boleh menjadi sebuah gereja yang terus bertumbuh. Iya, tolong diklik. Nah, ini dia ya. Inilah tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Coba katakan sama-sama 1, 2, 3. Iya, lebih bersemangat lagi. 1, 2, 3. Iya, saudara-saudara, gereja yang terus bertumbuh. Apa arti bertumbuh? Bertumbuh secara quantity, ya. Secara quantity berarti semakin hari dia semakin banyak dan semakin besar, ya. Kalau sekarang datang mungkin berapa 60, 70, besok mungkin jadi berapa? Jadi tidak muat, begitu saja ya. Nanti kalau sudah tidak muat baru kita hitung ya jadi berapa ya. Iya, doa kita suatu hari semakin bertambah besar, semakin bertambah banyak ya. Nah kemudian hal yang kedua tentang bertumbuh adalah secara kualitas dia bukan hanya tambah banyak ya, bukan hanya tambah besar, bukan sampai tidak muat. Tetapi secara kualitas dia harus menjadi semakin
baik, ya, semakin berkualitas, ya. Itulah arti bertumbuh, ya. Nah, saya mau kasih sedikit kesaksian. Kira-kira 3 minggu yang lalu, enggak sampai, kira-kira 3 minggu lah ya. Saya beli sebuah tanaman aquascape, ya. Ada yang tahu tanaman aquascape di sini? Ada yang punya tanaman aquascape? Oh, enggak ya. Jadi tanaman aquascape ini adalah tanaman yang tumbuhnya di dalam akuarium, ya. Kalau ibu-ibu ya pernah lihat di rumah orang mungkin ya, ada tanaman di dalam akuarium yang bisa tumbuh. Itu memang spesial tanaman yang hanya bisa tumbuh di dalam akuarium. Dia nggak bisa hidup di darat. Saya beli tanaman itu lewat online. Tapi mungkin karena terlalu lama di perjalanan, akhirnya setelah sampai sini layu, ya. Saya tetap taruh ini di dalam akuarium. Tetapi berapa hari kemudian, istilah orang aquascape itu malting. Malting itu artinya mati daun, ya. Malting mati daun, ya. Daunnya mati semua. Tinggal hanya akarnya saja, ya. Tapi karena belinya mahal, sayang, ya. Saya pikir ditaruh akuarium juga nggak masalah kan. Saya biarin. Saya masih berharap ini akar, biarpun hanya tinggal akar, ya, dia masih bisa tumbuh, ya. Saya ingat firman Tuhan bilang, ya enggak, bulu yang terkulai tak dipatahkan. Lah saya pun tak patahkan lah itu. jadi akar itu tetap saya biarin di akuarium. Berapa hari kemudian saya amatin. Ternyata masih belum berubah. Masih tetap hanya berupa akar, ya. Karena ini tanamannya kecil, jadi akarnya pun kecil. Kecil sekali, ya. Saya lihat kecil, enggak ini. Terus 2 hari saya liatin, nah ada kelihatan titik merah kecil, ya. Nah ini tanaman ini sangat cantik, merah, ya. Namanya Cryptocorin flamingo. Ya, lebih bagus nama tanaman dari nama kita, ya. Jadi Cryptocorin flamingo, sesuai dengan namanya, warna itu merah. Jadi saya lihat ada 1 titik merah. Wah, saya pikir ini ada harapan, ya. Tapi saya biarin lagi. 4 hari kemudian saya lihatin, nah ada 2 titik merah. Ya, ada 2 titik merah di ujung akar. Lalu saya panggil istri saya bilang, Mi tolong bantu liatin. Siapa tahu saya lihat ya, apa ilusi mungkin ya. Jadi saya suruh istri saya lihat, istri saya juga lihat, dia ragu apakah ini calon daun apa bukan. Lalu saya fotoin, saya perbesar, memang kelihatan seperti bakal calon daun. Akhirnya apa yang terjadi, saya pindahkan dia ke tempat yang paling subur. Dari tempat yang tadi saya cari tempat yang paling subur di dalam akuarium, saya tancapin di situ. Ya, nah tadi pagi saudara-saudara setelah hampir 1 minggu lebih, dia sudah mengeluarkan 4 helai daun. Kecil sekali saudara, tepuk tangan buat akuarium saya. Sekali-sekali tepuk tangan ya buat akuarium saya ya. Karena gak ada yang tepukin soalnya di rumah. Ya, jadi sudah tumbuh hari ini 4 daun. Ya, nah tanaman ternyata untuk tumbuh subur dan bisa terus bertumbuh, dia tuh ada syaratnya. Dia paling tidak harus ada nutrisi yang cukup, ya. Nutrisi itu ibarat kita makan lah ya, makan nutrisi. Kemudian dia juga harus ada CO2, ya, udara kayak kita bernapas ya. Nah, kemudian dia harus ada penyinaran matahari, ya. Nah, demikian juga saudara-saudara dengan sebuah gereja yang ingin terus bertumbuh, tentu ada syaratnya, ya. Tanaman aja minta syarat kalau mau tumbuh, apalagi untuk membangun sebuah gereja yang terus bertumbuh, tentu ada syaratnya, ya. Nah, apa syarat untuk membangun sebuah gereja yang terus bertumbuh? 1 kata saja. Apa? 1 kata saja. Kalau tadi kan banyak, ada nutrisi, CO2 dan lain-lain. Sekarang untuk membangun sebuah gereja yang terus bertumbuh hanya 1 syaratnya, melayani, katakan. Melayani siapa? Melayani jiwa-jiwa, ya. Jadi melayani jiwa-jiwa. Mengapa kita harus melayani? Karena melayani itu adalah perintah. Perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai amanat agungnya yang harus kita selesaikan menjelang akhir zaman ini. Ya, inilah goal setting semua orang percaya. Gerejanya apapun, doktrinnya apapun, goal settingnya sama, menyelesaikan amanat agung. Ya, inilah amanat agung Tuhan Yesus yang dibebankan di setiap hati dan pikiran kita. Ya, kalau kita lihat presentasinya Pak Gembala kita kemarin kan jaraknya hanya 11 tahun ya.
2033 ya, 11 tahun ya. Jadi goal settingnya itu udah dekat sekali saudara-saudara ya. Jadi inilah mengapa kita harus melayani, karena melayani itu adalah perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus sesuai dengan amanat agung yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Nah, terus saya nggak usah lihat laptop lah, saya mengalir aja lah ya. Jadi saudara-saudara, kita melayani itu karena pelayanan adalah panggilan ya. Nah saudara-saudara, ada dua jenis pelayanan yang harus bisa berjalan itu secara sinergis dan berkesinambungan untuk kita bisa membangun gereja ini menjadi sebuah gereja yang terus bertumbuh ya. Saya sempat ngobrol sama Pak Akun, sempat ngobrol waktu di depan 2 minggu yang lalu. Pak, sak mano lah supaya gereja ini bisa rame. Ya, lalu timbul pemikiran saya jadikan bahan khotbah hari ini ya. Ya, jadi begini, hanya 2 syarat. Ya. Harus yang pertama, ya. Tadi saya bilang begini. 2 syarat itu adalah bukan begini. Untuk membangun sebuah gereja yang terus bertumbuh itu harus ada 2 hal yang bisa berjalan secara sinergis dan berkesinambungan ya. Sinergis itu artinya begini. Sinergis artinya harus bisa saling tolong-menolong. Sinergis itu harus bisa saling membantu. Contoh, ketika saya membawakan renungan firman ini, kan saya pasti nggak ngerti multimedia. Ya, saya pasti nggak ngerti. Masih syukur saya bisa ngetik. Ya, masih syukur saya bisa ngetik. Ya, banyak bapak-bapak sukses saya udah nggak tahu dan laptop. Ya, tapi saya syukur, masih bisa ngetik lumayan. Multimedia saya tidak bisa. Tapi saya serahkan filenya ke multimedia. Tahunya saya kan beres. Ya enggak? Nah, akhirnya tampil seperti ini. Saya nggak bisa, tapi mereka bisa. Inilah sinergis, saling mengisi, saling menopang. Ya. Nah, gereja harus bisa bekerja sama di dalam semua hal, di dalam hal pelayanan. Itu sinergis. Yang kedua, pelayanan juga bukan hanya sinergis, tapi harus berkesinambungan. Artinya apa? Berkesinambungan artinya sesuatu yang sudah bagus ya ibu-ibu ya. Kalau sesuatu sudah bagus itu harus diteruskan. Tetapi kalau ada yang belum bagus, harus diperbaiki. Supaya apa yang belum bagus itu suatu hari menjadi lebih bagus, lebih baik. Ya, nah itulah arti pelayanan yang sinergis dan berkesinambungan. Nah, untuk kita melayani saudara-saudara, yang pertama harus ada namanya pelayanan keluar. Coba. Pelayanan keluar ini sering kita kenal juga dengan kata penginjilan. Ya, pelayanan keluar itu adalah penginjilan. Tujuan daripada kita melayani keluar gereja, keluar itu maksudnya keluar gereja ya. Pelayanan itu ada di luar, ada di dalam. Yang pertama ini adalah pelayanan keluar. Pelayanan keluar artinya pelayanan keluar gereja. Ya, yang kita kenal dengan penginjilan, pengutusan ya, penyebaran firman ya, berita keselamatan. Nah, inilah kira-kira. Nah, yang pertama adalah penginjilan. Tujuannya adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, yang belum kenal Yesus, supaya mereka jadi murid Kristus. Ya, nah, penginjilan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 18, 20. Bisa saya minta tolong dibacain? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya, ya. Inilah amanat Tuhan Yesus, ya, amanat agung Tuhan Yesus seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20. Kenapa kita harus mulai dari ayat 18? Karena ini menjelaskan ayat yang ke-19 dan ke-20, ya. Di ayat 18 dikatakan begini. Tolong ayat 18. Enggak usah, enggak apa-apa.
Begini bunyinya ya, pasti sama dengan apa yang saya ucapkan. Kata Yesus, Yesus mendekati mereka. Ya, Yesus mendekati mereka. Saudara boleh lihat di belakang, nanti kalau salah saya ajak makan ya. Coba koreksi ya. Yesus mendekati mereka, ya. Lalu berkata, kepadaku, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, mereka di sini siapa? Siapa mereka di sini? Mereka pada waktu itu, pada saat ini ditulis, adalah merujuk kepada murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Kepada Yesus mendekati mereka, berarti Yesus itu mendekati murid-murid. Tetapi hari ini, kata mereka ini sudah bukan ditujukan kepada murid Tuhan Yesus pada saat ini ditulis. Ya. Nah, ini sekarang kalimatnya jadi tidak seperti ini lagi. Ya, kalimatnya jadi seperti ini. Yesus mendekati kita. Ya, karena kita sekarang adalah penerus daripada murid-murid Tuhan Yesus. Yesus mendekati kita dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, kata Yesus, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara-saudara, kuasa yang sama hari ini yang telah diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus, itu telah diestafetkan. Diestafetkan itu artinya diteruskan kepada kita. Ya, kuasa yang sama ini telah diteruskan, diberikan kepada kita. Ya, bahkan bukan hanya kuasa ini, tetapi kuasa yang sama yang telah dicurahkan kepada para rasul di loteng atas, ya, sekarang ini telah diteruskan kepada setiap orang percaya yang mau pergi untuk melakukan penginjilan. Ya, jadi kuasa yang sama itu sekarang sudah diberikan kepada kita untuk kita melakukan pelayanan penginjilan. Nah, saudara-saudara, inilah amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, yang pertama pelayanan keluar. Yang pelayanan keluar itu yang pertama adalah penginjilan. Nah, sekarang kita lihat apa arti penginjilan. Coba, apa arti penginjilan? Apa arti penginjilan? Jadi kalau kita mau menjangkau jiwa-jiwa, saudara, jangan ceritanya panjang lebar. Ya, kita cukup pada pokok pembicaraan tentang penginjilan. Ini namanya penginjilan yang efektif, ya. Penginjilan itu adalah pada dasarnya atau intinya menceritakan tentang Tuhan Yesus. Menceritakan tentang Yesus, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa terhadap semua orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena pada dasarnya begini, saudara, tidak ada satu orang pun, baik orang percaya maupun bukan orang percaya, yang tidak takut akan dosa. Semua manusia takut akan dosa. Kita takut dosa enggak? Takut dosa tidak? Takut, ya. Kita orang percaya maupun bukan orang percaya, kita semua takut akan dosa. Tapi sayangnya, saudara-saudara, tidak semua orang telah mendengar kabar baik bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Ya, ini masalahnya. Banyak orang takut dosa, tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Karena hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Klik. Nah, ini ya, kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, nya di sini adalah Thomas. Karena Yohanes pasal 14 ayat 6 ini adalah jawaban Yesus kepada Thomas di ayat yang ke-5. Coba klik. Nah, perhatikan ya. Di sini kata Thomas kepadanya. Nah, coba lihat, N yang di atas besar, N yang di bawah kecil. Ya. Kata Thomas kepadanya, di sini kata Yesus kepadanya. Kata Thomas kepadanya karena N-nya itu huruf besar, itu merujuk kepada pribadi Yesus.
Ya, N itu adalah Yesus karena N-nya besar. Jadi kita bacanya begini. Kata Thomas kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Nah, jawab. Di sini baru kata Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Ya. Nah, Yesus yang sendiri yang bilang bahwa akulah jalan. Jadi Yesus ini saudara-saudara bisa bayangkan adalah jalan. Ya, kalau kita ikuti jalan ini, Yesus bilang kau pasti sampai kepada Bapa. Ya, Yesus adalah satu-satunya jalan yang memperdamaikan kita semua orang berdosa dengan Bapa di sorga. Sehingga saudara-saudara, dengan adanya yang pertama tadi pengampunan dosa dan perdamaian dengan Bapa di sorga, semua orang berdosa diselamatkan. Inilah mengapa kita diutus keluar, ya, supaya lewat penginjilan kita orang tahu bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa, ya. Nah, klik berikutnya. Yang kedua, siapa yang diutus untuk menyampaikan Injil, ya. Kalau tadi apa arti Injil? Setelah kita tahu apa arti Injil, yang kedua adalah siapa yang diutus untuk menyampaikan Injil, ya. Saudara-saudara, saya adalah representasi daripada apa yang saya sampaikan. Lina adalah representasi dari apa yang Lina sampaikan, ya. Pak Akun adalah representasi dari apa yang dia sampaikan, ya. Nah, contoh. Umpama saya bilang begini sama Pak Indra, ya. Nah, saya bilang begini aja Pak Indra. Pak Indra kurang tidur, ya. Jadi saya ngomong sama Pak Indra begini. Pak Indra, umpama ya, ini umpama saya ngomong gini Pak Indra, ada kabar baik Pak, ya. Saya punya alat yang luar biasa, ya. Dengan alat ini Pak bisa ngecilin perut hanya dalam waktu 3 bulan. Bapak bisa langsing, ya, seperti Lee Min Ho. Bapak mau tidak? Nah, saya tanya yang lain kalau gitu. Pak Sugi mau nggak kalau saya kasih? Gratis, nah mau Pak Sugi. Karena Pak Sugi nggak malu Pak. Nah, tapi coba kalau saya balik pertanyaannya, ya, saya balik gini Pak Sugianto. Saya bilang, Pak, saya punya herbal yang sangat bagus Pak, ya. Kalau Bapak pakai ini, hanya dalam 1 minggu saja rambut Bapak bisa tumbuh. Dalam 1 minggu saja Pak. Mungkin Pak Sugianto geleng-geleng kepala, bingung dia. Kalau 1 minggu serum bisa tumbuhin rambut, kenapa rambut Pak Ali nggak tumbuh kan gitu kan? Ya, kira-kira kan? Kalau tadi saya tanya, mau nggak punya alat yang bisa ngecilin perut? Oh, pasti mau dong, karena perut saya kan paling kecil di sini. Ya, jadi kita adalah representasi, kita adalah gambaran dari apa yang kita sampaikan. Orang mau percaya atau tidak, dia akan lihat siapa yang ngomong, siapa yang menyampaikan, ya. Makanya terhadap firman Tuhan pun kita harus menjadi representasi daripada firman Tuhan, ya. Kita adalah, firman Tuhan bilang, kamu adalah surat Allah yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, ya, yang dapat dibaca oleh semua orang, ya. Nah, kita ketika menyampaikan firman Tuhan, kita ini juga harus merepresentasikan apa yang kita sampaikan, ya. Nah, tentang hal ini apa yang dikatakan Alkitab, coba kita lihat, klik. Nah, ini yang diajarkan oleh Alkitab, ya. Tolong satu orang saya bacain aja. Tolong Linda tolong bacain. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan
budimu, supaya kamu tahu manakah kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tetapi saudara-saudara, ayat ini juga tidak boleh menjadi alasan. Ya, tidak boleh dijadikan alasan dan penghalang untuk kita melayani. Ya, meskipun di sini dikatakan kamu harus sempurna, ya, itu bukan berarti bahwa kita sempurna baru boleh melayani. Ini tidak boleh jadikan penghalang untuk kita melayani. Ya, karena gini, sampai kapanpun saudara-saudara ingat, sampai kapanpun iblis selalu akan mendakwa kita. Ya, dan berkata, kamu tidak layak melayani karena kamu belum sempurna. Tapi Tuhan Yesus ngomong, kamu harus melayani supaya kamu sempurna. Ya, Ibu Erni mau apa? Saya ulang lagi ya. Iblis berkata, kamu tidak layak melayani karena kamu belum sempurna. Tuhan Yesus bilang, kamu harus melayani ya, supaya kamu disempurnakan ya. Nah, saudara-saudara pilih yang mana? Nah, ya. Kalau saudara bilang ada banyak tapi yang ngomong begini ya, saya percaya di sini tidak ada ya. Ada yang ngomong begini, saya baru mau melayanin kalau saya sudah sempurna. Kalau saudara ngomong begitu, saya mau katakan, sampai Tuhan Yesus datang lagi pun manusia tidak mungkin sempurna. Karena tidak ada orang yang mampu menyempurnakan dirinya sendiri. Ya, maka itu Tuhan Yesus bilang, melayanilah supaya di dalam pelayananmu, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita semakin hari semakin diubahkan, semakin diperbaharui, sampai kita menuju kepada kesempurnaan. Ya, inilah rancangan Tuhan yang benar atas hidup kita. Ya, rancangan damai sejahtera, rancangan yang melampaui segala akal pikiran manusia. Ya, manusia bilang tidak, Tuhan bilang iya. Ya, inilah rancangan damai sejahtera Tuhan buat kita semua. Ya, nah klik berikutnya. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi adalah apa arti Injil, ya. Yang kedua, siapa yang menginjili. Nah, yang ketiga ini kepada siapa? Setelah kita tahu apa itu Injil, setelah kita mempersiapkan laskar-laskar Kristus yang siap memberitakan Injil, yang telah memperlengkapi diri, setelah tahu, setelah lengkap, sekarang kan diutus, ya. Nah, sekarang diutus kepada siapa? Mari coba kita lihat, klik. Nah, ini, ya. Tolong Lina bacain. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Haleluya. Ya. Saudara-saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus berbicara tentang ladang-ladang yang telah menguning dan siap untuk dituai, ini murid-murid Tuhan Yesus sedang berbicara tentang ladang-ladang gandum yang sebenarnya. Ya, ladang gandum yang sesungguhnya di Israel. Ya, mungkin saat itu kalau saya bayangkan begini, mereka ngomong begini, mungkin begini. Mungkin saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan dengan murid-murid di ladang-ladang gandum, ya. Mereka sedang jalan-jalan di ladang gandum, ya dah, mereka ngomong begini. Tetapi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang ladang-ladang gandum yang sudah menguning dan siap dituai,
Tuhan Yesus sedang berbicara secara spiritual, ya. Tentang apa? Tentang jiwa-jiwa yang haus, yang lapar, yang sangat merindukan dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Mungkin secara rohani Tuhan Yesus sedang melihat mereka sudah berada dalam satu kondisi yang sangat menyedihkan, ya, sangat berputus asa, ya. Istilah kerennya itu burn out, ya. Jadi mereka sudah dalam keadaan yang sangat berputus asa. Nah, misi Tuhan Yesus turun ke dunia ini adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan masalah terbesar Tuhan Yesus dengan ladang-ladang yang telah menguning dan siap dituai ini adalah mereka semua belum mendapatkan keselamatan. Dan mereka semua sedang berjalan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Itulah saudara-saudara mengapa Tuhan Yesus sangat concern dengan ladang-ladang yang telah menguning ini. Mengapa Tuhan Yesus sangat memberikan perhatian khusus kepada hal ini. Bahkan amanat agung yang terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga adalah kepada ladang-ladang yang telah menguning ini. Tuhan Yesus sangat fokus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kepada tuayan-tuayan yang telah menguning. Mengapa saudara? Karena tuayan artinya adalah sesuatu yang sudah harus dipetik. Kalau telat dipetik pasti busuk. Dan tidak ada gunanya lagi sampai selama-lamanya. Hanya dibuang orang di bak sampah. Tetapi jiwa-jiwa yang menguning ini mereka akan terbuang selama-lamanya di penghukuman kekal. Ya, inilah sebabnya mengapa Tuhan Yesus sangat concern kepada jiwa-jiwa yang telah menguning. Karena itulah saudara-saudara, kita diutus Tuhan supaya apa? Supaya orang-orang yang saat ini belum mendengar kabar keselamatan yang daripada Yesus, mereka semua mendengar, mereka bertobat dan mereka semua diselamatkan. Itulah tujuan daripada amanat agung Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dan ini adalah hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk kita semua sekali lagi diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Yang berikutnya, klik. Yang keempat adalah, yang pertama tadi adalah, coba ulangi sekali lagi yang pertama. Yang pertama adalah apa arti penginjilan, yang kedua siapa yang menginjili, yang kemudian yang ketiga adalah kepada siapa kita diutus. Nah, yang keempat adalah bagaimana cara kita menyampaikannya atau bagaimana cara kita menyampaikan Injil, ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara kita menyampaikannya? Mari kita klik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, ini kata kuncinya. Setiap orang yang mau pergi melayani, apapun jenis pelayanannya, kemanapun dia diutus, kepada siapapun dia diutus, syaratnya satu, tetapi kamu harus menerima kuasa. Ya, di sini dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, berarti siapapun yang mau pergi melayani, melakukan panggilan Tuhan, syarat utamanya adalah dipenuhi Roh Kudus. Ya, tidak ada satu orang pun yang mampu melayani pekerjaan Tuhan tanpa penyertaan pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri selama di dunia dia mengandalkan Roh
Kudus. Ya. Nah, tanpa Roh Kudus tidak ada satu orang pun yang layak melayani dan yang pasti tidak mungkin mampu melayani pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan itu bukan pekerjaan manusia. Pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan adikodrati, ya, pekerjaan yang spiritual, ya, pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan tanpa kekuatan Roh Kudus, ya. Jadi pekerjaan Tuhan hanya bisa dilakukan kalau orang ada di dalam penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Ya, hari ini pun kalau saya bisa membawakan renungan firman Tuhan ini dari temanya saja, ya, saya doa Tuhan, saya dikasih tugas untuk melayanin. Ya, Tuhan kasih tahu saya apa temanya. Ya, padahal maaf, saya tidak tahu kalau hari ini pelayannya di hari Pentakosta, dimaafkan ya. Saya cuma dikasih tahu pelayan, tapi pelayan saya tidak pas hari Pentakosta ibu ini. Tapi saya bersyukur, makanya kemarin saya bilang, kok bisa tepat ya. Kemarin waktu presentasi saya bilang situ, saya duduk situ, kok ayatnya semua sama ya. Tapi untung saya sudah 9 hari yang lalu ya. Kalau dibalik kan kacau. Kalau dia presentasinya 9 hari yang lalu mungkin orang bilang ini paling ikut-ikut. Syukurnya saya sudah siapin 9 hari yang lalu, yang dipresentasikan baru kemarin, aman ya. Kalau kebetulan berarti memang adalah satu roh yang mengerjakan di dalam berbagai-bagai pelayanan ya. Nah itu yang bikin saya sukacita ya. Saya sangat sukacita kalau melayani sesuatu yang datang daripada Tuhan. Saya tidak capek. Ya, saya tidak perlu capek. Kenapa? Karena yang saya harapkan adalah Roh Kudus berbicara. Ini laptop aja saya tutup. Ya, saya tutup laptop ini. Kenapa? Ketika saya tutup laptop ini, saya berusaha untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ya, karena saya percaya lebih hebat Roh Kudus daripada saya. Ya, pasti Roh Kudus lebih hebat daripada saya. Ketika saya bilang, Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan. Saya tutup ini Tuhan. Ya, nah Tuhan ngomonglah. Ya kira-kira begitu. Kalau kita melayani di dalam pertolongan Roh Kudus, kita jadi enjoy ya. Kita nggak takut orang misalnya akan apa ya, karena kita tahu Tuhan menyertai kita dan pasti jadi berkat bagi banyak orang. Ya, makanya syarat yang pertama untuk kita melayani Tuhan haruslah di dalam pernyataan Roh Tuhan itu sendiri. Karena hanya Roh Kudus yang tahu isi hati Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat, ya, harus kita dengarkan dari suara Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita hanya menyampaikan isi hati kita, unek-unek kita, ya. Jadi kadang-kadang masalah kita, ya, problem kita jadi terimpartasi ke jemaat. Tetapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, ya, maka nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan saudara-saudara. Syarat pertama untuk kita boleh melayanin adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita semua sebagai satu keluarga ilahi di gereja Miracle Service ini, sekalian saya promosi ya, mungkin ada yang belum tahu ya, gereja apa, namanya apa ya, namanya Miracle Service ya. Jadi pelayanan mujizat. Nah, mujizat sekali lagi ya. Untuk melakukan pelayanan mujizat harus ada kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak mungkin ada mujizat, ya. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus atau pelayanan Tuhan itu melampaui segala hukum, ya, melampaui segala norma, melampaui segala pikiran, ya. Contoh, 2 ditambah 5 dibagi 5.000 sama dengan berapa? Ada yang tahu nggak? 0,0014 ya. Tapi Tuhan Yesus bilang salah 12 ya. Sisa 12 keranjang. Nah, bagaimana bisa jadi begitu? Aristoteles yang ahli matematika kayak mungkin bilang, kok bisa ya? Tuhan Yesus yang bikin bisa, ya. Benda yang daya apungnya ya lebih besar daripada air pasti tenggelam ya. Tapi Tuhan Yesus berjalan di atas air. Archimedes bilang,
kok bisa ya? Ya, karena Archimedes hitung-hitung, nggak bisa dia bilang. Ini daya apungnya nggak mungkin. Tuhan Yesus sudah jalan, dia masih ngitung-ngitung ya. Nah, saudara-saudara, pelayanan Tuhan ini adalah pelayanan spiritual. Yang lumpuh datang bisa jalan, ya. Yang buta bisa lihat, ya. Nah, ini nggak mungkin dilakukan tanpa kuasa Roh Kudus. Siapapun yang mau melayani, syarat utamanya adalah andalkanlah Roh Kudus. Oleh karena itu kita sebagai satu keluarga ilahi di tempat ini, hendaklah kita semua harus bisa berperan seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal 27 ayat 17. Saya senang sekali yang ini, saya senang sekali. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Manusia atau orang menajamkan orang. Kita sebagai satu keluarga ilahi di gereja Miracle Service ini, kita harus bisa berperan saling mempertajam, ya, supaya setiap hari, hari lepas hari, kita ini semakin diubahkan, semakin diperbaharui, sehingga kesaksian hidup kita ini boleh jadi berkat bagi banyak orang. Supaya kesaksian hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa jadi berkat kalau saudara-saudara berperan seperti besi yang menajamkan besi. Ibu-ibu kalau ke pasar pasti pernah lihat tukang daging ya. Tukang daging itu kalau dia gesek-gesekin pisau ke besi, begini-begini, sat, 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 ya. Semakin lama sat, 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 sat. Nah, tambah lama pisaunya jadi tambah tajam, bukan tambah tumpul. Saudara tidak usah takut bahwa saudara jadi tumpul karena digesek-gesek oleh sesama jemaat, ya. Kita justru menjadi semakin tajam. Pisau aja kalau diasah semakin efisien untuk motong daging, ya. Apalagi kita manusia. Kalau kita semakin digesek-gesek, ya, diingetin orang, ya. Misalnya itu Ibu Erni pernah telepon, Pak Ali, Pak Ali jangan marah ya. Aku mau ngomong ya, saya ngomong lah. Saya belum marah kan sudah bilang jangan marah. Padahal ngomongannya biasa-biasa saja Lina. Ngomongannya itu biasa-biasa saja. Tapi orang suka ngomong, jangan ngomong, jangan marah ya. Yang bahaya begini, kalau itu gak apa-apa. Yang bahaya saudara-saudara, kalau saudara ngomong, kamu jangan ngomong ya si Anu tuh begini-begini. Nah itu yang gak boleh. Itu bahaya saudara. Saudara-saudara, jadi yang tidak boleh itu kalau kita ngomong, kamu jangan ngomong ya. Tapi kalau kita ngomong kamu jangan marah, ya enggak apa-apa kan. Nah saudara-saudara, jadi untuk kita melayani Tuhan, ingatlah bahwa kita harus ada dalam penyertaan Roh Kudus. Nah kita sebagai satu keluarga ilahi harus berperan seperti besi yang menajamkan besi ya. Karena kalau kita tidak mau diasah orang, selama-lamanya kita akan jadi pisau yang tumpul. Semakin lama nggak diasah, semakin tidak berguna. Justru kadang-kadang ya, orang yang menggesek-gesek kita inilah yang membuat kita semakin hari semakin berguna. Ya, pelayanan kita jadi semakin baik, ya, semakin diberkati. Ya. Karena apa? Karena semua berperan seperti besi yang menajamkan besi. Ya. Jadi kita semakin rindu dengeri suara besi, srek, srek, srek. Kalau ada yang mendengar suara besi-besi dalam kehidupanmu, mulai hari ini katakan terima kasih Tuhan. Berarti saya semakin hari semakin tajam, ya, semakin tajam. Yang penting begini saudara-saudara, bukan apa kata orang, tapi yang penting buat saya adalah apa kata Tuhan. Karena banyak hal dalam hidup kita ini, kita nggak bisa ceritakan ke orang kan. Nggak mungkin lah semua tentang kita ceritakan ke orang kan. Tapi Tuhan tahu. Saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan menyertai saya maju terus. Dan saya akan lihat tanda-tanda Tuhan sertain saya tidak. Kalau Tuhan sertai saya dengan tanda-tanda, ya saya maju Tuhan. Biarpun orang mau ngomong apa, terserah. Kan persepsi orang bisa beda. Pandangan orang bisa beda. Manusia melihat apa yang dia lihat, tetapi Tuhan melihat apa yang tidak dilihat. Bahkan Tuhan melihat sampai jauh ke dalam hati manusia. Itu yang bikin kita punya kekuatan. Ya, kekuatan saya cuma itu. Saya cuma bilang, Tuhan, manusia melihat apa yang dia lihat, tapi Tuhan melihat sampai jauh ke dalam hati kita. Jadi kita harus berurusan dengan Tuhan. Ya, kalau kita mau lihat apakah kita sudah melakukan hal yang senada dengan Tuhan, lihatlah pelayanan kita. Apakah kita disertai atau tidak. Ya. Nah itulah modal utama kita untuk melayani Tuhan. Nah selanjutnya tolong diklik
mana? Nah, yang kedua yang terakhir ya. Ya, tadi saya lupa lihat di situ jam berapa. Tapi saya harapin semuanya klub ya. Klub ya, oke. Ini pelayanan keluar adalah pelayanan yang terakhir ya. Pelayanan ke dalam, pelayanan keluar sudah, ini pelayanan ke dalam. Pelayanan ke dalam ini adalah pemuritan. Tujuan pelayanan ke dalam adalah untuk memuridkan. Pelayanan itu tidak boleh hanya tajam keluar. Ya, ayo cari jiwa, cari jiwa, cari jiwa, cari jiwa. Cari jiwa kemana-mana ya. Tetapi kita juga harus punya pelayanan ke dalam. Karena baik pelayanan keluar maupun pelayanan ke dalam itu sama-sama penting. Sama-sama penting. Dan dua-duanya sama-sama harus bisa berjalan secara sinergis dan berkesinambungan. Ya, karena gini, tujuan pelayanan ke dalam ini adalah untuk membekali orang-orang yang telah kita muridkan. Orang-orang yang telah kita murid nih, kita ajak nih ke gereja. Mereka kan sudah dimenangkan. Tetapi mereka tidak cukup hanya dimenangkan. Mereka juga harus mengalami hidup Kristus. Mereka harus mengalami firman Allah di dalam hidup mereka. Nah, untuk itu mereka harus kita bawa ke dalam kelas-kelas pemuritan. Ya, kita masukkan di dalam kelas-kelas pemuritan, kelompok-kelompok pemuritan. Tujuannya apa? Tujuannya, tapi sebelum tujuannya saya mau katakan, pemuritan ini sendiri sebenarnya adalah perintah, ya. Perintah Tuhan Yesus sendiri yang ada di dalam amanat agung tadi. Yang dikatakan di dalam ayat pasal 28 ayat 20 bagian A. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ya, ini pun adalah perintah. Pemuritan itu adalah perintah. Penginjilan adalah perintah. Pemuritan adalah perintah. Dua-duanya sama-sama penting. Dua-duanya harus bisa berjalan secara sinergis dan berkesinambungan. Ya, supaya kenapa? Orang-orang yang telah kita muridkan ini suatu hari nanti mereka pun dapat kita utus kembali untuk melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Ya, nah, tapi tentu saja harus sesuai dengan panggilannya. Ya, kita mau jadikan orang itu apa di gereja ini, kita harus jeli terhadap panggilannya. Panggilan pelayanannya apa? Setelah dia dimuridkan atau sekarang ini banyak orang nih, kita harus jeli apa panggilan pelayanan mereka. Ya, tetapi ini bukan berarti bahwa orang tidak boleh melayani di luar panggilannya loh. Ya, jadi ini supaya tidak gagal paham, bukan berarti bahwa orang tidak boleh melayani di luar panggilannya kata Pak Ali, bukan ya. Tetapi alangkah baiknya kalau setiap orang yang melayani, mereka kenali panggilannya. Dan berjalanlah dan melayanilah di dalam panggilannya itu. Ya, sebab justru di dalam pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan pelayanannya, dengan panggilannya, pelayanannya pasti diberkatin Pak. Ya, kalau orang melayani bukan dengan passionnya, biasanya susah maksimal. Ya, contoh begini, saya kasih contoh lah biar gampang ya. Boleh Lina ya, saya kasih contoh, minta mungkin 5 menit lagi ya. Contoh begini, umpama Willem, dia ngomong sama Lina, aku nih jenuh pelayan di multimedia, terus lihat komputer, terus sekarang kacamata aku tambah min. Mulai minggu depan aku gantiin Cece jadi WL ya. Boleh tidak saudara-saudara? Boleh, Lina aja bilang boleh saja, sah saja. Toh namanya melayani, ya. Nah, begitu lihat Willem jadi WL, si Maria, boleh tukar. Ngomong lagi sama Lina, Cece, kalau gitu minggu depan aku juga lah soalnya aku jenuh pelayannya jadi aser di bawah, capek, keringetan, panas lagi, ya. Besok aku gantiin Andres main keyboard ya, boleh enggak? Boleh saja, sah saja, kan namanya melayani, ya. Nah, terus Pak Akun sudah lihat Maria, ya enggak, main keyboard, si Willem jadi WL. Wah, kata Pak Akun, kalau gitu minggu depan, wah cocok nih pelayanan keluarga, ya. Satu keluarga melayani. Terus Pak Akun bilang sama Lina, Lin, besok Pak Akun melayani, Pak Akun juga bosen di luar terus Lin, pelayanan panas kepanasan, hujan kehujanan ya.
Besok Pak Akun gantiin Jeko main drum. Boleh tidak? Boleh saja, boleh saja, sah-sah saja, kan namanya melayani. Ya, tetapi pertanyaannya saudara-saudara, apakah pelayanannya akan maksimal? Ya, pasti tidaklah. Ya, karena bukan panggilannya, bukan talentanya, bakatnya juga tidak di situ. Paling bunyi kontreng ya. Yang nyanyi asal nyanyi, yang denger bingung ya. Nah, saudara-saudara, itu tuh boleh-boleh saja, tetapi ya ada yang ngomong begini, kadang-kadang ngomong begini ya. Kalau mau melayani jangan mengandalkan manusia. Kita harus andalkan Tuhan. Ya enggak? Wah, saudara-saudara, ini rohaninya sudah benar ya, sudah ngeroh sampai ke alam roh ya. Tapi masalahnya saudara, ini mau melayani apa memaksa Tuhan? Tuhan juga bingung ya. Gimana orang gak pernah main keyboard tiba-tiba mau main keyboard. Gak pernah jadi WL mau jadi WL ya. Atau gak pernah main drum tiba-tiba mau main drum ya. Nah, yang terbaik adalah kalau kita mau melayani, layanilah Tuhan sesuai dengan panggilan kita. Berjalanlah di dalam pelayanan itu, maka pelayananmu pasti akan jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita semua yang telah menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami telah menerima pencurahan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kami di dalam pelayanan-pelayanan kami kepada Tuhan. Dan dimanapun kami ditempatkan, kami percaya kuasa Roh Kudus menyertai kami, mengurapi kami, melawati kami semua. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah firman Tuhan yang telah ditaburkan boleh tetap melekat di hati kami, di pikiran kami. Dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Mari sama-sama kita mau melayani untuk Tuhan. Sebab Tuhan terlebih dahulu melayani setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini kita mau mempersiapkan persembahan kita. Di minggu yang pertama ini, saya akan berdoa untuk perpuluhan persembahan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, setiap kami hari ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan, kami juga memberkati Tuhan. Di minggu yang pertama ini, setiap umat-Mu yang mengembalikan perpuluhan. Tuhan, Engkau yang melipat kali gandakannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan yang menjadikan kami berkat. Untuk kami boleh, Tuhan yang memberkati kami untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nanti persembahan dapat diberikan setelah selesai ibadah dengan kotak yang sudah tersedia di depan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ke depan. KR Kelepasan dan Pemulihan Seutuhnya akan dilayani oleh Pastor Dr. Timotius Hardono pada hari Jumat 10 Juni 2022 jam 18 sore bertempat di tempat ini, Kompleks Raja Wali Village, lantai 2, Palembang. Kami mengajak untuk semua Bapak Ibu, mari bersama-sama mengajak teman, jiwa-jiwa yang lain yang membutuhkan pelepasan dan pemulihan yang seutuhnya. Seminar keluarga muda
akan diadakan pada hari Sabtu 11 Juni 2022 jam 5 sore bertempat di Kompleks Raja Wali Village lantai 2 Palembang. Kita akan dilayani oleh Pastor Dr. Timotius Hardono. Minggu depan untuk ibadah hari Minggu khusus tanggal 12 Juni 2022 akan diadakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 10 pagi dan jam 5 sore bertempat di tempat ini. Untuk ibadah pagi kita akan dilayani oleh Pastor Dr. Indrawati Kabul dan jam 5 sore kita akan dilayani oleh Pastor Dr. Timotius Hardono. Kami mengajak untuk semua Bapak Ibu boleh bersama-sama hadir dan kita merasakan hadirat Tuhan dan berkat yang melimpah di tempat ini. Cool Day setiap hari Rabu jam 18.30 atau setengah 7 malam bertempat di Ruko Sekretariat Jalan Tembesu nomor 1132B. Kami mengajak untuk Bapak Ibu boleh bersama-sama kita dapat bertumbuh dan kita memenangkan jiwa bersama-sama. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi bertempat di tempat ini, Komplek Raja Wali Village lantai 2. Kami mengajak untuk Bapak Ibu boleh bersama-sama kita berdoa dan berpuasa mencari wajah Tuhan di tempat ini. Baptisan air diadakan di setiap minggu yang kedua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis dapat menghubungi para pengerja yang bertugas di ibadah raya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk rumah Tuhan di tempat ini, disediakan rekening BCA dengan nomor 021 7171 818 atas nama Eni Juliati atau Angelita Sugianto. Demikian Weekly News MS Palembang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi saya mengingatkan untuk KKR minggu depan yaitu tanggal 10, Bapak Ibu boleh mengajak banyak-banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang memerlukan pemulihan dari Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu kita persatukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami dapat bersama-sama untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu yang sungguh menguatkan kami Tuhan, yang sungguh memberkati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus menuntun kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan terima kasih buat firman yang sudah disampaikan Tuhan. Firman yang menguatkan kami ya Tuhan. Isi hati-Mu ya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami melayani dengan memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Bersinergi dan terus ya Tuhan berkesinambungan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan segala kekurangan kami Tuhan, Engkau terus menambah-nambahkan ya Tuhan. Engkau terus menyempurnakan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan setiap layanan kami hanya Engkau yang menuntun kami Tuhan. Hanya kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Dan kami menjadi surat terbuka bagi setiap jiwa-jiwa yang akan kami tuai ya Tuhan. Karena pada saat ini jiwa-jiwa sudah menguning dan siap dituai Tuhan. Tuhan kami berdoa pada saat ini ya Aba ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala, Pembina
Bapak Dokter Niko Noto Harjo Tuhan, dan berserta keluarga. Tuhan, kami percaya hamba-Mu ini terus Engkau pakai secara luar biasa. Engkau terus urapi hamba-Mu ini Tuhan. Panjang umur Engkau terus tambahkan Tuhan. Hikmat-Mu terus turun Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini terus mendapat kekuatan baru yang daripada Engkau Tuhan. Bahkan terus Tuhan, dimanapun dia berada, Engkau terus pakai dia menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk Gembala Cabang Pendeta Timotius Hardono dan Pendeta Ibu Indrawati Kabul. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau terus pakai secara luar biasa hamba-hamba-Mu ini Tuhan, yang sungguh mengasihi jiwa-jiwa dan sungguh mengasihi para pemimpin-pemimpin rohani yang telah dibinanya Tuhan. Terus ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Engkau izinkan mereka melangkah. Terus ya Tuhan, dalam pengurapan yang daripada Engkau, hikmat-Mu yang terus turun atas mereka ya Tuhan, sehingga terus menyampaikan keinginan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan, Pak Husin ya Tuhan, Pendeta Husin alai Tuhan. Engkau terus pakai hamba-Mu ini secara luar biasa Tuhan, karena Engkau sungguh mengetahui isi hatinya Tuhan, hati yang murni yang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menghadirkan hamba-Mu yang secara luar biasa memberkati kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati istri anak-anaknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, Engkau terus buat berhasil Tuhan. Terus ya Tuhan, dalam perlindungan-Mu dimanapun dia berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk Indonesia ya Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Indonesia dipulihkan dalam setiap sektor ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Indonesia hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau terlebih-lebih Engkau mengasihi Indonesia ini Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Api Pentakosta ketiga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pandemi ini Tuhan sudah lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi di Indonesia ini Tuhan. Karena darah-Mu Tuhan sudah menguduskan Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi bangsa yang terus mau datang kepada Engkau, terus mau menyembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk kota Palembang Tuhan. Kota Palembang khususnya Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap perekonomian Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintahan daripada gubernur sampai ke tingkat kebawahan Tuhan, Kau urapi Tuhan. Hati yang takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan ini Tuhan. Memiliki hati yang terus tertuju kepada Engkau Tuhan. Sehingga mereka menjadi contoh ya Tuhan di dalam setiap bagian-bagian mereka Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa yang belum dituai di dalam nama-Mu Tuhan, mereka boleh melihat mereka sebagai surat yang terbuka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini ya Aba ya Bapa ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemilik gedung ini Tuhan. Engkau terus urapi ya Tuhan. Kami percaya biarlah dalam setiap apapun permasalahan perekonomian Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dia terus boleh datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat gedung ini Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, sebagai tempat untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan boleh datang ke tempat ini
untuk mengalami pemulihan Tuhan. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Amin. Dan yang terikat di dalam nama Tuhan Yesus dilepaskan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk yang mengalami kesesakan. Ya Tuhan, kami percaya tidak lagi sama ya Tuhan, sudah mengalami kelegaan ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu adalah iya dan amin Tuhan. Orang yang berharap kepada Engkau tidak akan pernah Engkau kecewakan ya Tuhan. Engkau terus tuntun jiwa-jiwa Tuhan. Di tempat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang terus setia mau datang kepada Engkau ya Tuhan. Selalu dalam pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kelimpahan, damai, sukacita datang kepada setiap keluarga-keluarga jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap jemaat di tempat ini, keluarga-keluarga mereka, sanak famili mereka, saudara-saudara mereka yang belum diselamatkan Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, menjadi saksi-Mu ya Tuhan, menjadi surat yang terbuka ya Tuhan, yang selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba, ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, biarlah terus ya Tuhan, ibadah ini menjadi persembahan yang harum bagi-Mu ya Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu, di dalam nama Yesus. Baik, salam semuanya. Pastikan kita hari ini sehat dan luar biasa. Amin. Oke, terima kasih hambanya Pak Ali yang sudah menyampaikan isi hatinya. Firman Tuhan, biarlah setiap firman yang ditaburkan menjadi rema bagi kehidupan kita. Ada amin semuanya? Oke, kita mau pulang, kita naikkan satu pujian terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, di mana hari ini kami sudah diberkati dengan firman Allah. Biarlah firman kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami yang menerima firman Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah diberi kelegaan, yang miskin bahkan Tuhan memberkati menjadi kaya. Kami percaya setiap firman Tuhan itulah yang meneguhkan kekuatan bagi kami. Terima kasih banyak Bapak, kalau sebentar kami akan berpulang dan berpisah satu dengan yang lain. Namun sebelumnya Tuhan, kami juga bersyukur bahwa berkat Tuhan hari ini sungguh melimpah dalam hidup kami, di mana Tuhan sudah menyediakan makanan dan minuman bagi kami. Biarlah semuanya ini kami kuduskan dengan firman Tuhan. Apa yang kami makan menjadi kesehatan bagi kami. Tuhan tolong berkati tangan-tangan yang menyediakan. Terima kasih banyak Bapak. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Terimalah kasih karunia Allah, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Itulah yang menjadi kehidupan bagi saya dan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah percaya dan menerimanya, kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.